Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para Bapak Ibu Saudara penyimak juga mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian dalam program Juga Mengaji, yaitu pembahasan atau kajian tentang kitab himpunan yang dikaji oleh teman kita di Islam Jamaah, yaitu kitab himpunan Imaroh. Kita mengkaji sebuah kitab yang membahas tentang dalil-dalil terkait dengan Imaroh, dengan kepemimpinan, agar kita memahami bagaimana Islam itu memandang kepemimpinan, batasannya, hak serta kewajibannya. Bagaimana sikap seorang muslim terhadap pemimpin. Karena tidak sedikit pada zaman ini terjadi penyimpangan dalam memahami konsep imarah. Ada yang berlebih-lebihan dan mengkultuskan kepemimpinan, menjadikan ketaatan seakan tanpa ada batas, bahkan menjadikan baiat itu sebagai tolok ukur dari keselamatan kaum muslimin. Dan di sisi lain ada juga yang meremehkan, tidak memahami kewajiban taat dalam hal perkara yang ma'ruf. Maka disinilah pentingnya kita kembali kepada Al-Quran, kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat, agar kita tidak terjatuh kepada sikap menggulu, tidak pula meremehkan. Semoga kajian ini menjadikan sebab kita lebih bisa memahami agama dengan benar, lebih adil dan bersikap lebih dekat kepada kebenaran, bukan untuk membenarkan suatu kelompok. Alhamdulillah, jazakumullahu khair. Baik, kita buka halaman 63 bagian tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarani Ahmad bin Yahya As-Sufi qala hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Yazid ibn Mirdanubah an Ziyad ibn Ilaqah an Arfajah ibn Shuraih al-Ashja'i qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Kata Arfajah bin Shuraih, dia mengatakan bahwa saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas mimbar. Yakhtubun nasa, Rasulullah memberikan khutbah kepada para sahabat. Faqala innahu sayakunu ba'di hanatun wa hanatun. Sesungguhnya akan ada setelahku nanti sebuah gegeran, kekacauan, gegeran. Faman ra'aitumuhu faraqal jama'ah au yuridu yufariqu amra ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kainan man kana faqatuluh. Kata Rasulullah, ketika keadaan di kalangan kalian sudah terjadi kekacauan, hidup penuh dengan kekacauan, pemberontakan di mana-mana, jadi benar-benar kehidupan itu benar-benar kacau, maka kata Rasulullah, jika kalian melihat ada seseorang yang berusaha untuk memberontak, memisahkan kalian dengan jamaah, atau dia menghendaki untuk memisahkan, mencerai-beraikan perkara-perkara umat Muhammad SAW, kata Rasulullah, dimanapun dia berada maka bunuhlah dia. Fa inna yadallahi alal jamaah, kata Rasulullah, sesungguhnya tangan Allah itu di atas jamaah. Fa inna syaitan man faraqal jamaah yarqud. Sesungguhnya tangan Allah itu di atas jamaah, dan sesungguhnya syaitan itu dengan orang yang memisai jamaah itu mendekat. Artinya orang yang memisahkan diri dengan jamaah itu syaitan justru menghasungnya, mendorongnya lebih dekat. Ini perintah dari Rasulullah. Jadi kalau kita lihat nih poinnya ini, para ulama menjelaskan maksud dari nasihat Nabi ini adalah kaum muslimin yang sudah sepakat berada di bawah satu kendali imam yang sah, Imamul A'zam, penguasa kaum muslimin, maka
tidak boleh ada seorang pun yang memberontak. Jadi hadis ini tentang orang yang memberontak kepada kaum muslimin sehingga menjadikan kehidupan itu menjadi kacau, menjadi ada hura-hura. Itu dilarang dalam Islam, tidak boleh. Kalau ada orang yang membuat kekacauan, mengadakan pemberontakan, memisahkan perkaranya umatnya Nabi Muhammad, maka bunuhlah. Ini yang bunuh itu yang menegakkan hukuman itu adalah hak dari penguasa, bukan individu. Jadi ini kewenangan dari pemerintah, penguasa, qadhi, bukan kelompok, bukan jamaah, bukan perorangan. Kemudian makna dari faraqal jamaah ini yang sering disalahgunakan. Jamaah di sini adalah jamaah kaum muslimin secara umum, bukan jamaah kelompok tertentu atau bukan organisasi tertentu. Sama seperti ucapan yang kita bahas kemarin itu al-jamaah itu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau sendirian. Karena ini banyak yang memelintir hadis ini. Jamaah dikatakan kelompok mereka, imam itulah imam yang mereka baiat. Keluar dari kelompok mereka dikatakan keluar dari Islam, murtad, tidak ikut atau tidak bergabung dengan jamaah mereka, dikatakan mengikuti perintahnya setan, ikut dengan setan. Padahal ini tidak pernah difahami demikian oleh para sahabat. Tidak pernah difahami demikian. Yang dimaksud dengan jamaah yaitu jamaah kaum muslimin. Maka teman-teman sekalian bahwa agama ini sebenarnya luas, dan persatuan dalam Islam itu bukan dibangun di atas suatu kelompok, tetapi di atas tauhid, di atas sunnah, dan di atas kebenaran. Maka barang siapa yang di atas kebenaran, maka dia bersama jamaah meskipun dia hanya seorang diri dan tidak berada di dalam satu komunitas tertentu. Akhbarana Amr ibn Ali hadisna Yahya qala hadisna Syu'bah qala hadisna Ziyad ibn Ilaqah an Arfajah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu satakunu ba'di hanatun wa hanatun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti setelahku akan ada hanatun wa hanatun, akan terjadi kekacauan demi kekacauan, kerusakan, gegeran. Faman arada ay yufariqa amra ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum jam'un fadribuhu bisayf. Maka pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka siapapun yang ingin memecah belah urusan umat ini dalam keadaan mereka itu bersatu, sudah dipimpin oleh satu orang pemimpin, maka bunuhlah dia, pukullah dia dengan pedang, artinya bunuhlah dia. Maksud dari perkara umat itu sudah bersatu, maksudnya kaum muslimin itu sudah memiliki satu pemimpin yang sah. Jadi hadis ini tentang orang yang memberontak kepada imamnya kaum muslimin. Jadi konteks dari hadis ini itu tentang kepemimpinan umum secara umum, bukan kepemimpinan yang skalanya kelompok kecil, skalanya organisasi. Itu tidak demikian. Yufariqo amra hadhil ummah, itu maksudnya memberontak, membuat kekacauan, memecah stabilitas umat, bukan keluar dari kelompok tertentu, tidak ikut jamaah tertentu, kemudian orang tersebut dihukumi harus dibunuh, hadisnya harus dibunuh, jadi hadisnya dia itu murtad, hadisnya dia itu kesetan, tidak. Jadi lafadz fadribuhu bisayf ini bukan perintah untuk individu, tapi ini tugas dari seorang pemerintah, seorang penguasa, seorang amir, seorang qadhi, hakim. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala itu beliau mengatakan penegakan hukum seperti ini, seperti hukum hudud, had, membunuh, menjalankan hukum had, itu adalah tugas dari penguasa. Nah, kesalahan yang sering kita jumpai itu hadis ini tidak dipelintir atau dimaknai jamaah itu juga jamaah mereka. Imam itu adalah imam yang mereka baiat, keluar dari kelompok mereka berarti dihukumi memecah belah umat. Jadi umat itu dianggap, umat Islam itu dianggap hanya kelompok mereka tok. Kemudian yang dianggap diperangi adalah mereka yang keluar dari jamaahnya. Ini berarti penyempitan makna, dan ini tidak boleh. Karena hadis ini memang dua hadis ini membahas tentang pemberontakan terhadap pemimpin yang sah, bukan tentang keluar dari jamaah tertentu, bukan dalil untuk memaksa
baiat kelompok, menakut-nakuti umat atau menakuti jamaah, mengklaim kelompok ini sebagai satu-satunya jamaah, itu tidak. Ini adalah umat, berarti umum umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadatsani Utsman ibn Abi Syaibah hadatsana Yunus bin Abi Ya'fur an Abi an Arfajah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man atakum wa amrukum jami' ala rajulin wahidin yuridu ay yashqa asakum ayufarriqa jama'atakum faqtuluhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang kepada kalian sementara urusan kalian, perkara kalian itu sudah bersatu di bawah satu orang pemimpin, lalu dia ingin memecah belah persatuan kalian atau memecah jamaah kalian, ayufarriqa jama'atakum faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Maksudnya kaum muslimin telah bersatu di bawah satu imam, pemimpin yang sah. Jadi hadis ini membahas tentang orang yang memberontak kepada kaum muslimin, tidak mau mengakui pemimpin kaum muslimin, sehingga dia membuat gerakan-gerakan untuk menggulingkan pemerintahan kaum muslimin ini. Padahal kaum muslimin sudah sepakat si fulan adalah imamnya, tapi ada kelompok lain yang tidak setuju, sehingga membuat gerakan-gerakan untuk berusaha untuk melengsarkan kaum muslimin, ada pemberontakan. Jadi hadis ini bukan membahas tentang kelompok tertentu. Kita tekankan di sini bukan kelompok tertentu yang mempunyai imam, baiat, sebagian dari kaum muslimin, kemudian dia menganggap yang paling sah di luarnya itu kafir semua, itu tidak. Ini membahas tentang pemberontakan, memecah belah persatuan kaum muslimin, membuat kekacauan, memecah belah umat, memecah stabilitas umat atau memberontak, keluar dari kelompok tertentu, tidak ikut baiat pada kelompok tertentu, itu tidak. Artinya mendirikan jamaah sendiri, ya kan? Siapa yang keluar dari jamaahnya dianggap pemberontak, dianggap memecah kaum muslimin. Siapa yang berani membahas tentang kesalahan kelompok ini dianggap memecah belah jamaahnya, sehingga wajib untuk dibunuh, itu tidak. Tapi yang dibahas dalam hadis ini tentang pemberontakan. Umat Islam itu sudah sepakat, sudah bersatu, sudah meyakini bahwa si fulan ini adalah pemimpin kita. Siapapun afiliasinya, apapun ragam organisasinya, tapi sudah yakin si fulan itu adalah amir kami, pemimpin kami. Nah, ini ada kelompok lain yang ingin memberontak, sehingga membuat kekacauan. Inilah yang disebut di dalam hadis ini. Kata Rasulullah, faqtuluhu, silahkan bunuhlah mereka. Yang menentukan untuk membunuh ini adalah kewenangan dari penguasa. Jadi ini bukan perintah untuk individu, tapi ini kewenangan penguasa atau pemerintah atau hakim. Babun kaifal amru idza lam takun jamaah. Bab yang menjelaskan bagaimana jika tidak menjumpai jamaah. Kalau tadi kita sudah membahas tentang hukum dari orang yang memberontak, memecah belah persatuan, di sini membahas tentang bagaimana jika jamaah itu tidak ada. Kaum muslimin itu tidak sepakat pada satu orang pemimpin, di kotak-kotak. Jadi tidak sepakat pada satu orang pemimpin. Ini hadisnya. Hadatsana Muhammad bin Musanna, hadatsana Walid bin Muslim, hadatsana Ibnu Jabir, hadatsana Busr ibnu Ubaidillah al-Hadrami annahu sami'a Aba Idris al-Khawlani, bahwa Busr bin Ubaidillah al-Hadrami dia mendengar kepada Aba Idris al-Khawlani, annahu sami'a Hudzaifah ibn Yaman, sedangkan Aba Idris al-Khawlani dia mendengar langsung kepada Hudzaifah ibn Yaman, yaqulu kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair, bahwa Hudzaifah bin Yaman menjelaskan, suatu ketika saya menjelaskan bahwa suatu ketika ada sahabat-sahabat, perkumpulan sahabat yang sama bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar makhafata ayyudrikani. Akan tetapi
ketika para sahabat bertanya tentang kebaikan, justru saya bertanya kepada Rasulullah tentang kejelekan, karena saya khawatir kalau saya nanti menjumpai kejelekan itu. Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarin. Wahai Rasulullah, kami sebelum datangnya Islam ini telah berada di kubangan jahiliyah dan keburukan. Faja'anallahu bihadzal khair. Kemudian Allah mendatangkan kami dengan Islam ini. Allah memberikan hidayah kepada kami sehingga kami bisa menetapi Islam. Fahal ba'dal hadzal khair min syarin. Maka apakah setelah kami menetapi Islam ini, kebaikan ini, akan ada kejelekan wahai Rasulullah? Qala, na'am, iya. Iya, ada kejelekan, kata Rasulullah. Qultu wa hal ba'da dzalika syarr min khair. Dan apakah setelah kejelekan itu di dalam Islam ini akan ada lagi kebaikan wahai Rasulullah? Qala bersabda siapa Nabi? Na'am, iya. Nabi pun menjawab iya. Wa fihi dakhanun, dan di dalamnya ada asap. Rasulullah menjawab di dalamnya ada asap. Setelah keburukan ada kebaikan lagi, tapi di dalamnya itu ada asapnya, sudah tidak murni lagi, ada dakhan. Qultu wa ma dakhanuhu? Qala qaumun yahduna bi ghairi hadiyi ta'rifu minhum wa tunkiru. Kata Rasulullah ketika Hudzaifah bin Yaman bertanya lagi, dan apakah asapnya kebaikan itu wahai Rasulullah? Maksudnya yang dimaksud kekeruhan itu apa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, ada kaum, kata Rasulullah, kaum yahduna bi ghairi hadiyi ta'rifu minhum wa tunkir. Ada sekelompok kaum yang memberikan petunjuk bukan dengan petunjukku, bukan dengan sunnahku. Engkau mengenal sebagian dan mengingkari sebagian. Wa tunkir. Qultu fahal ba'da dzalika khair min syarin? Qala na'am. Kata Rasulullah. Hudzaifah bin Yaman bertanya lagi, apakah nanti setelah itu ada kebaikan tapi tidak murni karena ada asapnya bercampur dengan asap keburukan? Nah, setelah ini apakah ada keburukan lagi wahai Rasulullah? Nabi menjawab iya. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Kata Rasulullah nanti akan ada keburukan lagi, yaitu para penyeru, para dai-dai yang terang-terangan, terang benderang mengajak ke pintu-pintu neraka. Siapa yang mengikuti mereka, maka mereka akan melemparkannya ke dalam neraka. Ini sudah terang-terangan. Keburukan di tengah kaum muslimin yang sudah terang-terangan mengajak ke pintu-pintu neraka. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Wahai Rasulullah, berikanlah saya tanda-tanda atau sifatilah mereka. Maksudnya keadaan mereka itu seperti apa? Jelaskan sifat mereka kepada kami wahai Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu, kata Rasulullah, adalah kalangan kita, juga kaum muslimin. Mereka berbicara dengan bahasa kita, sama seperti kita. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Wahai Rasulullah, apa yang engkau nasihatkan kepada saya ketika saya menjumpai zaman itu? Qala, bersabda siapa Nabi, talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Berpegang teguhlah kalian dengan jamaahnya kaum muslimin dan imam mereka. Qultu, aku Hudzaifah bertanya, wa fa'ilam yakun lahum jama'atun wala imam. Bagaimana jika keadaan itu tidak memungkinkan atau tidak saya jumpai adanya jamaah dan imam, kaum muslimin tidak bersatu dan tidak ada pemimpinnya kaum muslimin? Qala fa'tazil tilkal firaq. Jauhilah semua perpecahan, kullaha, ke semua perpecahan jauhilah. Walau anta adza bi asli syajarah hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik. Walaupun engkau harus menggigit akar pohon sampai kematian datang kepadamu dan engkau dalam keadaan seperti itu. Jadi hadis ini menjelaskan tentang fitnah zaman. Hadis yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan kebaikan. Awalnya adalah zaman keburukan, zaman jahiliyah, belum diberikan hidayah oleh Allah, kemudian diberikan
Islam, diberikan kebaikan, bisa menerima Islam dan menetapi Islam. Namun tahapan berikutnya di dalam Islam mulai muncul penyimpangan. Setelah muncul penyimpangan, mulai muncul kebatilan. Kebatilan itu di dalam Islam, jadi ada orang yang qaumun yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Ada yang mengajak, ada yang berdakwah tapi tidak sesuai dengan dakwah Nabi, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Jadi mencampur dengan bid'ah-bid'ah. Kemudian baru ada kebatilan setelah itu. Jadi terang-terangan mengajak ke pintu neraka jahanam. Muncul para penyeru kesesatan. Du'atu ala abwabi jahannam, yaitu orang yang menyeru kepada kesesatan, membawa manusia kepada kesesatan, kepada kebatilan. Jadi benar-benar terang-terangan mengajak manusia ke pintu jahanam. Tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, tidak mempercayai adanya siksa, menganggap bahwa siksa di alam barzah, di akhirat, surga neraka itu hanya ucapan-ucapan janji dan ancaman orang-orang terdahulu. Jadi ini terbukti nih. Jadi dari kalangan Muslim sendiri dia berbicara dengan bahasa kita, kata Rasulullah. Dia dari kalangan Muslim berbicara dengan bahasa kita, terlihat seperti orang pembawa agama, namun yang dia sampaikan ajakannya ini sangat berbahaya. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi ketika menjumpai zaman seperti itu, Rasulullah mengatakan talzamu jamaatal muslimin wa imamahum. Maksudnya kaum muslimin secara umum yang berada di atas kebenaran di bawah imam yang syah. Kaum muslimin secara umum, ya kan? Bukan kelompok tertentu, bukan organisasi tertentu, bukan jamaah eksklusif. Jadi lafaz imamahum itu maksudnya pemimpin kaum muslimin. Imam mu'adzam yang dimaksud adalah penguasa kaum muslimin. Jadi poin yang penting yang sering diabaikan dalam hadis ini, Nabi mengatakan kalau tidak ada jamaah dan imam, fa'tazil tilkal firqah kullaha, jauhi semua kelompok itu. Ini membantah secara tegas, artinya kita tidak wajib untuk ikut kelompok si fulan, kita tidak harus ikut baiatnya si kelompoknya si fulan. Justru Nabi mengatakan kalau banyak kelompok, jauhi semuanya. Analoginya apa? Gambarnya gimana? Jika semua kelompok itu mengaku paling benar, Nabi tidak menyuruh kita untuk memilih salah satu, tapi Nabi menyuruh kita menjauhi dari semua yang menyimpang. Ini kesimpulan tegasnya. Yang kita ambil apa? Yang kita ambil mana? Kita istiqomah di dalam menetapi Al-Quran dan Sunnah, menetapi kebenaran meskipun seorang diri, meskipun tidak ada imam saat itu. Ini kan hukumnya yang ditanyakan oleh Hudzaifah, bagaimana ketika saya tidak menjumpai jamaah dan pemimpin yang sah kaum muslimin? Berarti tidak ada kelompok yang benar-benar mempunyai imam. Tidak ada mempunyai imam yang sah. Umat itu sudah terpecah belah. Kata Rasulullah tidak diperintahkan untuk membentuk kelompok lagi, itu tidak. Tidak diperintahkan untuk mendirikan imam, itu tidak. Tapi selisihi mereka semua. Selisihi mereka semua. Tetap istiqomah di dalam kebenaran. Yang diikuti adalah kebenaran. Ini berarti terjadi kekacauan. Umat Islam terjadi kekacauan. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjauhi semua kelompok yang menyimpang dan istiqomah di atas kebenaran meskipun kita hanya seorang diri. Maka teman-teman semua, bahwa hadis ini sebenarnya sudah sangat jelas. Bahaya terbesar bukan sekedar perpecahan, tetapi penyesatan atas nama agama. Ini loh yang paling benar jamaahku, karena jamaahku itu punya imam, punya dibaiat, ada ijtihad, ngatur adil, muhsin aris dan lain sebagainya. Tapi ini adalah firqah. Nabi memerintahkan kita untuk menjauhi. Solusi dari Nabi bukan fanatik pada kelompok itu, bukan, tetapi perintah dari Nabi kembali kepada kebenaran dan berhati-hati terhadap fitnah, menjaga agama, istiqomah menetapi agama meskipun sendirian. Masya Allah. Ini yang disampaikan oleh Nabi. Hadatsana Abdullah ibn Abdurrahman at-Tahrimi akhbarana Yahya wa huwa ibnu Hasan hadatsana Muawiyah yakni ibn Salam
Hadisna Zaid ibn Salam an Abi Salam qala Hudzaifah ibn Yaman qultu ya Rasulullah inna kunna bisyar faja'a Allahu bi khairin fanahnu fih fahal min wara'i hadzal khair syarru. Ini sama seperti sebelumnya. Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya kami sebelum datangnya Islam, kami ini berada di kubangan keburukan dalam jahiliyah. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan kepada kami, yaitu dengan datangnya Islam. Fanahnu fihi, maka kami menetapi berada di kebaikan ini, dalam Islam ini. Fahal min wara'i hadzal khair syarrun, maka apakah setelah ada Islam ini kami nanti akan mendapatkan keburukan, akan kami jumpai keburukan-keburukan? Qala na'am, kata Nabi, iya, nanti akan ada keburukan. Qultu hal wara'a dzalika syarru khair, dan setelah masa keburukan ini apakah ada masa kebaikan lagi? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Qultu fahal wara'a dzalikal khair syarr, lalu setelah masa keburukan datang lagi masa baik, apakah kita nanti juga akan menemui masa buruk lagi? Qala, Nabi, na'am, iya. Qultu kaifa qala, kaifa kata Hudzaifah bin, lalu kami harus bagaimana wahai Rasulullah? Qala yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jismani insin. Kata Rasulullah SAW, nanti, kata Rasulullah, setelahku nanti akan ada beberapa tokoh, beberapa imam, yang mana mereka, kata Rasulullah, mereka menunjukkan bihudaya wala yastannuna bisunnati, mereka akan menunjukkan dengan petunjukku. Mereka tidak akan menunjukkan dengan petunjukku, karena artinya mereka berbuat bid'ah, mengajak kepada kebid'ahan. Akan ada setelahku nanti para pemimpin, para tokoh, mereka tidak mengikuti petunjukku, mereka juga tidak mengikuti atau menempuh sunnah-sunnahku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jismani insin, dan nanti akan muncul di tengah mereka lelaki atau orang-orang yang hati mereka itu adalah hati setan, kejam, buas di dalam tubuh jasad manusia. Qala, berkata Hudzaifah, qultu, berkata, kaifa asna ya Rasulullah, kalau kami menjumpai in adraktu dzalik, ketika kami menjumpai hal seperti itu, apa yang harus kami perbuat wahai Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhuhruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Kata Rasulullah ketika Abu Hudzaifah bertanya, wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan jika saya menjumpai zaman itu? Nabi menjawab, engkau mendengar dan taat kepada para pemimpin, meskipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, tetaplah mendengarkan dan taat. Jadi riwayat ini bicara tentang pemimpin yang zalim. Coba kita perhatikan di hadis ini kan ada la yahtaduna bihudaya wala yastanuna bisunati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu syayatin fi jisman insi. Seorang pemimpin atau tokoh-tokoh yang mana mereka mengajak bukan sesuai dengan hidayahku, petunjukku, mengajak menetapi sunnah juga bukan sesuai dengan sunnahku. Di kalangan mereka ada pemimpin yang mempunyai hati yang kejam seperti hatinya para setan di dalam tubuh manusia. Ini berarti bentuk dari menyimpangnya para pemimpin karena tidak mengikuti sunnah. Bahkan lebih keras lagi, Rasulullah mengatakan hati mereka seperti setan di dalam jasad manusia, tampil sebagai pemimpin tapi hatinya itu hati setan. La haula wala quwata illa billah. Ini yang penting. Nabi merintahkan kita tidak memberontak, tapi memerintahkan kita tasma' wa tuti ulil amir, tetap taat dan dengarkan pemimpin, penguasa kaum muslimin, tetap dengarkan. Wa in duriba dhuhruka wa ukhita maluka, meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu diambil oleh pemimpin, tetap dengarkan dan taat.
ini bukan berarti melegalkan kezaliman. Bukan berarti seorang pemimpin itu boleh untuk memukul rakyatnya, boleh untuk mengambil, merampas harta rakyatnya. Tapi batasannya itu tetap ada. Dalam hadis lain itu batasannya innamat ta'ata fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu di dalam kebaikan. Ini yang sering terjadi, kesalahan yang sering terjadi. Hadis ini dipakai untuk mewajibkan taat kepada imam, ketaatan yang mutlak. Apapun yang dikerjakan imam wajib ditaati. Membenarkan bayat kepada imam tertentu. Kalau sudah dibayat, berarti imam itu mempunyai hak di atas harta kita, di atas diri kita. Makanya dulu di awal-awal Islam Jamaah itu ada istilah, meskipun bapak imam pun jaluk bojomu, kalau dulu nasihatnya, meskipun bapak imam pun jaluk bondomu, maka kewajiban jamaah itu tetap taat dengan mengambil dasar hadis ini. Padahal hadis ini bukan membahas bolehnya seorang amir itu mengambil harta dan memukul rakyatnya, itu tidak. Artinya hadis ini membahas tentang bahaya seorang pemimpin, meskipun pemimpin itu jahat sekali. Kewajiban kita untuk taat, dan itu pun dibatasi di dalam hadis lain, ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf. Jadi hadis ini khusus tentang fitnah kepemimpinan. Perintah taat itu berlaku pada penguasa muslim yang sah dan tidak boleh dialihkan kepada kelompok atau organisasi tertentu atau jamaah tertentu. Hadisna Saiban ibnu Faruh, hadisna Jarir yakni ibnu Hazim, hadisna Qailan ibnu Jarir an Abi Qais bin Riyahin an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man kharaja min at-ta'ah, barang siapa yang keluar dari ketaatan pemimpin yang sah, dari pemimpin yang sah, wa faraqal jamaah, dan memisahkan diri dari jamaahnya kaum muslimin, famata mitatan jahiliyah, maka matinya seperti matinya orang jahiliyah, matinya jahiliyah. Wa man qatala tahta rayatin umiyatin yaqdab li ashabah aw yad'u li ashabah aw yansuri ashabah faqutila faqidlatun jahiliyah. Kemudian Nabi juga mengatakan, barang siapa yang terbunuh di bawah bendera fanatik buta, fanatik golongan. Jadi di bawah bendera buta, tidak jelas kebenarannya, tapi dia membela kelompoknya itu dengan membabi buta. Jadi dia marah, yaqdhabu li ashabah, marah karena fanatis golongan. Kemudian dia mengajak berdakwah untuk memperkuat golongannya. Dia menolong kelompoknya. Jadi mengajak untuk fanatisme. Kemudian dia terbunuh, maka hukumnya dia korbannya jahiliyah, mati seperti matinya jahiliyah, seperti mati jahiliyah. Wa man kharaja ala ummati yadribu barraha wa fajiraha, dan barang siapa yang keluar memberontak umatku, yadribu barraha wa fajiraha, dia memukul orang baiknya umat dan orang fajirnya umat, wala yatahasya, dan dia tidak peduli, wala yatahasya min mu'miniha, dari imannya umat, wala yafili dzi ahdin, dan dia juga tidak memperdulikan kepada orang yang mengikat janji, berarti kafir zimmi, ahdahu, artinya orang kafir zimmi juga dibunuh. Orang iman baik itu tidak peduli ini entah itu orang Islam baik atau buruk, dibunuh semua. Dia tidak meneliti, tidak memperdulikan. Meskipun dia orang iman juga dibunuh. Kafir zimmi padahal sudah ada ikatan janji dengan orang iman juga dibunuh. Kata Rasulullah, falaisa minni, orang seperti itu maka dia bukan golonganku, walastu minhu, dan aku juga bukan golongannya. Ini berarti hadis tentang pemberontakan, bahaya dari pemberontakan, keluar dari persatuan kaum muslimin dan dia memberontak kaum muslimin. Kalau di atas tadi kan dia keluar dari ketaatan, dia tidak ikut dengan keimaman pemimpin saat itu, memisahkan diri dari jamaah, dihukumi oleh Nabi mati jahiliyah. Kemudian ada kelompok lagi yang dia membela membabi buta terhadap kelompoknya. Dia marah, emosi karena membela kelompoknya, juga mengajak untuk memperkuat kelompoknya, menolong kelompoknya.
tanpa melihat yang benar itu yang mana, tidak melihat kebenaran. Jadi matanya benar-benar buta dari kebenaran, maka matinya juga sebagai bangkai jahiliyah, mati seperti mati jahiliyah. Kemudian kelompok yang ketiga, dia keluar untuk memerangi umatku, memberontak, dia tidak peduli membunuh siapapun, entah itu orang iman yang baik atau orang Islam yang fajir. Dia tidak memperdulikan tentang keimanannya orang. Bahkan dia juga tidak memperdulikan janji lagi terhadap orang-orang yang mengikat janji, artinya kafir zimmi, juga dibantai. Maka kata Rasulullah, dia juga bukan golonganku. Jadi ancaman keras bagi para pemberontak, ya, bahwa memberontak itu adalah merupakan dosa dan penyimpangan yang termasuk paling berat, dosa besar dan penyimpangan berat. Jadi kita juga harus hati-hati, teman-teman. Kita sudah keluar dari kelompok, kita pernah masuk pada kelompok yang mengkafirkan kaum muslimin yang lain, kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita, ternyata hal seperti itu salah dan kita keluar. Ketika keluar kita pun juga harus hati-hati, jangan sampai kita melakukan pemberontakan sehingga menghalalkan darah kaum muslimin. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Selalu demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dalam menyampaikan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.